Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Karangploso, Bapak Dr. Andes Edi Yuswanto beserta staf. Yang saya hormati pula Bapak, Ibu, guru dan karyawan SMP Negeri 1 Karangploso, serta anak-anakku kelas 7, 8, dan kelas 9 yang Ibu banggakan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini anak-anak kita masih diberi kesempatan bisa bertatap muka secara virtual pada apel pagi hari Senin tanggal 8 Maret 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan kami tetap haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang Ibu banggakan, pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang produktivitas belajar. Mohon kepada semua anak-anak menyimak apa yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Anak-anak, di tengah pandemi COVID-19 ini, kita memang diharuskan untuk melakukan physical distancing untuk memutus mata rantai penyebaran virus wabah corona ini. Dalam dunia pendidikan, untuk mendukung pemerintah dalam membasmi wabah ini, maka diberlakukan sistem belajar dari rumah seperti yang kita laksanakan sudah setahun ini anak-anak. Pada bulan Maret tahun 2021 ini kita melakukan belajar dari rumah sudah 1 tahun. Cukup lama anak-anak, dan ini adalah sistem belajar yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Kita tidak menyangka sebelumnya bahwa kita akan melakukan belajar dari rumah selama ini 1 tahun. Dengan menggunakan sistem belajar dari rumah ini, apakah bisa berjalan dengan lancar? Mungkin iya bagi sebagian pelajar, tapi mungkin juga tidak bagi sebagian besar pelajar, misalnya seperti kalian ini. Belajar dari rumah memang membutuhkan hal-hal yang persiapan yang matang anak-anak, baik Bapak Ibu guru maupun kalian. Kalian yang biasanya dari sekolah dibimbing langsung oleh Bapak Ibu guru, sekarang harus belajar dari rumah dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada, belajar sendiri, kemudian mengerjakan tugas, kemudian tidak bisa bertanya langsung dengan Bapak Ibu guru. Ini adalah merupakan hal yang sangat baru bagi kalian. Untuk itu perlu tips-tips atau kiat-kiat yang perlu kalian ketahui supaya kalian belajar dari rumah itu tetap efektif. Yang pertama yang perlu kalian persiapkan adalah tentunya adalah peralatannya. Betul tidak anak-anak? Peralatan. Untuk bisa belajar dari rumah kalian butuh alat. Alat itu apa? Nah, pertama tentunya HP. Untuk siswa-siswi SMP Negeri 1 Karangploso, sebagian besar itu sudah memiliki HP. Kemudian yang kedua apa? Laptop. Nah, mungkin sebagian kecil atau setengahnya dari siswa SMP Negeri 1 Karangploso sudah punya laptop. Lalu apalagi anak-anak yang kita butuhkan? Tentunya ada headset misalnya. Headset ini juga penting anak-anak untuk menunjang supaya kalian belajar lebih produktif lagi. Itu adalah headset supaya kalian bisa secara konsentrasi tidak terganggu dengan suara-suara yang ada di lingkungan rumah, sehingga kalian bisa menggunakan headset. Terus kemudian selain itu anak-anak, aplikasi juga penting. Di sekolah kita
SMP Negeri 1 Karangploso sebagian besar Bapak Ibu guru menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Kalian juga sudah memiliki dan sudah mendownload semuanya. Karena kita sudah 1 tahun anak-anak menggunakan Teams ini, sehingga kalian tentunya tidak asing lagi begitu. Kemudian selain menggunakan Microsoft Teams yang digunakan oleh Bapak Ibu guru untuk istilahnya tanya jawab dan lain sebagainya, Bapak Ibu guru juga menggunakan Telegram, menggunakan WA, dan yang terbaru sekarang kalian bisa kita menggunakan Google Classroom. Ini adalah yang terbaru. Mudah-mudahan kalian semua sudah mendownload semua tentang Google Classroom ini dan sudah menjadi anggota dari Google Classroom dari masing-masing mata pelajaran yang ada di SMP Negeri 1 Karangploso. Selain itu, selain persiapan masalah peralatan dan aplikasi, tentunya kalian harus membuat jadwal kegiatan harian. Ini paling penting supaya kalian belajarnya itu tetap teratur, anak-anak. Kalian harus punya jadwal belajar. Setiap hari sekolah sudah mengedarkan atau menginformasikan atau membagikan tentang jadwal tersebut. Hari Senin itu mata pelajaran misalnya PPKN dan Bahasa Indonesia. Hari Selasa mata pelajaran matematika dan prakarya dan seterusnya. Kalian harus punya jadwal itu supaya kalian tidak keliru pada hari ini kalian belajar apa begitu. Kalian harus punya jadwal. Selain jadwal yang didapat dari sekolah, kalian harus punya jadwal kegiatan harian. Nah, jadwal kegiatan harian ini harus kalian persiapkan minimal 1 hari sebelumnya. Misalnya besok hari Senin, maka hari ini kalian harus menyiapkan jadwalnya. Besok kalau hari Senin itu PPKN dan Bahasa Indonesia misalnya, maka kalian harus mempersiapkannya semuanya. Besok itu saya harus ngapain? Mengikuti jadwal kegiatan belajar mengajar dari Bapak Ibu guru mata pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Itu dimulai dari 7:30 sampai dengan jam 11:30 untuk 2 mata pelajaran itu. Tentunya dari Bapak Ibu guru tersebut kalian akan mendapatkan materi dan tugas-tugas. Nah, sebisa mungkin kalian harus mengerjakan tugas tersebut pada waktu itu. Jangan sampai ditunda. Ini jadwal-jadwal yang kalian harus pakai. Setelah kegiatan 11:30 selesai kegiatan KBM, apa yang harus kalian lakukan? Ini kalian harus buat jadwalnya supaya kalian tidak hilang begitu saja waktunya, tidak waktu tidak berlalu begitu saja, karena kalian belajarnya dari rumah, kegiatannya dari rumah. Kalau kalian tidak punya kegiatan yang bagus, maka semua waktu akan terbuang percuma. Begitu anak-anak. Yang berikutnya, selain jadwal yang harus kalian punya, di rumah kalian sudah punya peralatan bagus, lengkap dan lain sebagainya, buku-buku juga lengkap, kemudian jadwalnya bagus, tapi di lingkungan belajar kalian misalnya tidak nyaman, ini juga mengganggu. Maka untuk itu kalian harus bisa menciptakan area belajar dengan nyaman. Buat space di tempat kalian masing-masing untuk belajar dengan nyaman. Gunakan misalnya di kamar ada meja, ada lampu yang menunjang dan lain sebagainya, sehingga kalian nanti di kamar itu tidak asal tidur-tiduran saja, tapi kalian harus membuat suasana belajar yang nyaman, yang enak begitu anak-anak. Selain lingkungan belajar yang nyaman di rumah, kalian harus berikutnya supaya produktif dalam hal belajar itu adalah sementara jauh dari aktivitas media sosial. Artinya apa anak-anak? Selama kalian jadwal belajar KBM misalnya dari mulai 7:30 sampai 11:30, sementara kalian mengikuti jadwal dari sekolah dulu 7:30 sampai dengan 9:30 itu full dari sekolah. Kemudian kalian ada istirahatnya, maka di situ kalian bisa menggunakan
waktu istirahat kalian untuk misalnya refreshing, misalnya membuka media sosial, tapi tidak lama, jangan lama-lama. Sementara itu hanya untuk penyegaran sedikit saja. Setelah itu jam 10 sampai jam setengah 12 misalnya kalian harus mengikuti belajar lagi. Jadi intinya selama kegiatan belajar mengajar itu kalian harus jauh dari aktivitas media sosial. Begitu anak-anak. Jika kalian tidak mengikuti atau tidak mentaati aturan-aturan tersebut, maka kalian akan terbengkalai. Tugas-tugas tidak akan terselesaikan karena kalian terganggu dengan media sosial tersebut. Tapi kalau misalnya nanti sudah selesai belajarnya, tugas-tugas sudah terselesaikan semua materi sudah terserap dan kalian sudah mengerti, paham dan lain sebagainya, maka kalian sebagai bentuk reward kepada diri sendiri, kalian bisa menggunakan media sosial. Misalnya membuka Instagram, membuka Facebook yang tentunya yang bermanfaat. Jangan membuka-buka media sosial yang tidak bermanfaat karena itu sangat mengganggu konsentrasi kalian. Gitu anak-anak. Dan yang terakhir tentunya sementara belajar di rumah kalian harus membuat catatan sendiri yang perlu kalian pelajari. Bapak Ibu guru setiap hari mata pelajarannya berganti. Dari situ Bapak Ibu guru akan menyampaikan PowerPoint misalnya, menyampaikan materi, menyampaikan video pembelajaran. Kemudian dari situ kalian harus mempunyai catatan-catatan yang perlu kalian catat, yang penting begitu. Jangan dibiarkan ada video pembelajaran dibiarkan saja, hanya dibaca, hanya dilihat. Tidak begitu anak-anak. Kalian dari situ, dari video pembelajaran misalnya, dari PowerPoint, kalian harus punya catatan-catatan yang khusus dari situ. Setelah itu kalian pelajari, kalian baca buku paket dan lain sebagainya, sesuaikan dengan apa yang disampaikan dengan Bapak Ibu guru tersebut. Dari situ kalian akan nantinya lebih paham lagi. Karena selain mendengarkan, selain melihat video pembelajaran, kalian membaca dari buku paket yang sudah ada. Untuk itu dari situ kalian akan lebih mudah untuk mempelajari semua materi. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada sesuatu hal yang tidak dimengerti, sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Kalian bisa komunikasi lewat Telegram, bisa komunikasi lewat WA, bisa komunikasi misalnya dengan perjanjian kepada Bapak Ibu guru dengan menggunakan telepon dan lain sebagainya. Tentunya semua akses akan dibuka kepada kalian semua supaya kalian itu bisa menyerap semua pelajaran itu dengan baik. Lalu dari situ selain yang Ibu sampaikan tadi, tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru harus kalian selesaikan pada waktu yang sudah ditentukan. Jangan sampai terlewatkan, karena kalau sampai terlewatkan satu mata pelajaran saja anak-anak, maka semua tugas nanti berat bagi kalian, karena kalian akan ketumpuk-tumpuk, tugasnya akan bertambah terus. Nah, kalau sudah bertambah akhirnya malas untuk mengerjakan. Nah, untuk itu kalian harus menggunakan waktu seefektif mungkin, menggunakan ruang belajar yang bagus, yang baik, yang nyaman, kemudian punya catatan materi yang khusus, yang enak dipelajari untuk diri sendiri, kemudian tugas-tugasnya harus diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Untuk itu, insya Allah kalau kalian minimal melaksanakan yang sudah Ibu sampaikan tadi, belajar dari rumah, insya Allah tidak ada kendala. Nanti pada saatnya kita pandemi ini selesai, kita akan bertatap muka secara langsung seperti KBM yang sebelum-sebelumnya. Saya kira yang Ibu sampaikan cukup ini saja dulu sementara anak-anak, mudah-mudahan bisa kalian pahami dan kalian laksanakan secara disiplin. Saya akhiri, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Panca Prasetya Siswa SMP Negeri 1 Karangploso. Tirukan, kami siswa-siswi SMP Negeri 1 Karangploso wajib 1. Menjunjung tinggi nama baik sekolah. 2. Menjadi teladan manusia Pancasila. 3. Hormat kepada guru dan orang tua. 4. Hemat dan cermat dalam segala perbuatan. 5. Rajin, kreatif, dan penuh tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Karangploso beserta Dewan Guru, staf TU, dan siswa-siswi SMP Negeri 1 Karangploso, marilah apel hari ini kita akhiri dengan berdoa dengan niat tulus ikhlas. Semoga semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa kepada anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Karangploso yang non muslim, dipersilahkan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al min jami'it talamidana fi SMP Negeri 1 Karangploso min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli ibadah wa ahli istiqamah wa ahli sadaqah wa ahli qiraatil Qur'an wa ahli birrul walidain wa ahli ta'atillah wa ahli ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahli jamaah wa ahli sunnah wa ahli jamaah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.